Hai, bagi kalian yang ingin mendapatkan admin seperti ini menggunakan teknologi Django, ya pada kesempatan kali ini mari kita buat yang seperti ini dari Django untuk teknologi Django admin pack. Untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Pianto Gale, saya dari Institut Asia, di mana kali ini video saya bukan membahas tentang tutorial atau apa, melainkan video sebagai syarat pemenuhan UAS saya. Di sini saya akan eh, membahas bagaimana saya membuat admin Django ini menjadi sebagai ini. Let's go. Mari kita langsung ke code-nya. Oke, di sini saya ada sudah membuat project project dan env virtual environment. Nah, di sini saya juga sudah membuat create super user, saya sudah run server, migrate dan lain-lain. Ya, saya sudah membuat apps, saya sudah membuat project, dan di sini blog bernama project, ada folder blog, ini adalah project saya, ini environment, ini data dummy, dan ini adalah requirement untuk package yang akan kita install. Nah, sesudah itu di sini ada beberapa folder. Blog ini pengaturan, project saya, profil app saya, template ini untuk menaruh template, upload file untuk menaruh menempatkan image yang diupload, dan ini DB saya. Oke, kita buka di blog. Di sini ada settings, di mana settings ini saya menambahkan unfold sebagai eh, apps saya untuk memperbagus Django admin seperti tadi yang saya tampilkan di awal. Itu harus di atasnya contrib admin, dan tidak lupa menambahkan profil sebagai apps saya ini ke dalam install tab. Yang kedua, kita ada template test, di mana disk-nya kita tambahkan template test dan update-nya true biar dia global. Lalu yang ke bawah, kita sudah men-setting database, di mana database-nya adalah DBS Kinetic. Bawah lagi kita menambahkan static URL untuk menambahkan resource yang dibutuhkan untuk template kita, dan URL-nya yang dijoin dengan root atau base root directory. Tidak lupa dengan upload file. Di sini upload filenya ke folder upload file ini, ada banyak ini, dan dijoin dengan rootnya upload file tadi agar dia bisa dikenali oleh kode kita. Oke, lalu yang terakhir ada Django, ya, kita import static sebagai configuration dari unfold. Kita memakai unfold, guys, ya. Eh, Titelnya saya set custom, headernya juga saya set custom, iconnya saya set custom, fav icon saya set custom juga, dan loginnya tidak lupa image saya custom juga, dimana border radiusnya semua adalah 6 pixel. Oke, lalu yang kedua, di sini kita ada URL, dimana pastinya profil kita ini punya URL, ya, ini URL ini. Nah, kita includekan ke dalam sini agar bisa dibaca ketika dijalankan. Ini profil, import profil ke URL profil ini, ya. Jangan lupa include untuk pengumpulan, dan plus static, ya, untuk mendaftarkan variabel settings upload file pada saat URL pattern, saat kita mengunjungi pattern tertentu, ya.
dia mendapatkan nama foldernya dan path rootnya. Oke, lalu kita pindah ke apps kita. Ini yang utama, paling utama. Ada beberapa folder dan beberapa file. Yang pertama, saya mulai statik ya. Di sini saya menyimpan semua resource yang dibutuhkan oleh template saya, yaitu CSS, images, dan JS, dan favicon dan lain-lain. Ini saya taruh statik. Lalu ada migration, ini sebagai model dari data yang akan disimpan ke DB database. Selanjutnya ada template di mana saya menaruh uh, struktur halaman di sini di template saya ini. Saya memakai indeks saja. Lalu selanjutnya ketika kita menambahkan sesuatu di URL ini, kita tambahkan path home ya di sini. Karena di sini sudah tambahkan path home, otomatis dia nyambung ke blok ini URL ini ya. Kita sudah setting include ini. Oke. Lalu di home ini kita masuk ke view ya guys ya. Sini kita daftarkan function yang bernama home dan dia akan merender profile.index.html yang ada di sini templates index.html, di mana bodinya itu adalah data ini dari DB. Data dari DB dimasukkan ke sini sebagai dictionary dan dimasukkan sini untuk mendapati konteks dari data yang dikirim dari belakang. Lalu tidak lupa kita ke models. Duh, kok banyak ini apa? Ya, ini suatu tabel-tabel yang akan kita buat pada setiap konten yang akan kita COD kan. Ya, di sini saya mempunyai banyak about, service, project, social media, klien, dan testimonial. Nah, pada masing-masing kelas ini kita sebut saja sebagai table atau entity yang nantinya akan ada di database, di mana masing-masing mempunyai titel isi yang berbeda-beda. Di pot ada title dan teks, service, title teks, icon. Nah, ini data-data yang diperlukan agar front end kita berjalan dengan baik. Tipe-tipenya apa? Tipe-tipenya ada char field, ada text field, atau teks, ada image, ya banyak ya. Nah, ketika di sini sudah, kita akan ke admin guys. Nah, di sini kita mengimport banyak, ada models dan sebagian besar adalah unfold ya, unfold dan juga ini. Ketika kita memakai unfold, kita harus unregister default admin dan grupnya, lalu kita daftarkan lagi memakai unfold ya. Kita daftarkan lagi memakai unfold, dan di bawah ini saya pisah karena ini adalah tampilan dari setiap modelnya. Ada banyak ini yang bahasa saja. Di sini project admin, di mana ini model admin yang akan diaplikasikan ke admin page. List display, list yang ditampilkan apa aja, ada kategori title dan lainnya. Search field ini apa saja yang bisa kita cari dalam kolom search ini, yaitu kategori dan title. Tidak lupa list filternya bisa difilter berdasarkan kategori dan title, dan list per page-nya ini pagination ya, ini 5 data per page, nanti bisa di next previous. Nah, ini ya
ada berapa banyak saya daftarkan. Lalu kita daftarkan lagi, kita daftarkan modelnya dan model adminnya agar tampilan Carudinya menjadi bagus, mudah dibaca, dan tentunya mudah. Nah, di sini sudah selesai, lalu kita akan ke template test. Maaf, template test ini. Dimana di sini saya ada template dari internet saya pasang dan saya konfigurasi. Jadi ini perlu load statik untuk meload semua statiknya di atas sendiri. Nah, untuk yang notabene-nya ini ya, slash css, slash images, slash js gitu. Jadi ini harus di statik karena dia didaftarkan dalam statik. Tidak bisa kita eh, menjadi manual lagi karena nanti tidak tertata foldernya. Oke, dia akan ngelink ke statik yang kita daftarkan pada settings .py tadi, .python, CSS, JS juga tak lupa, lalu tak lupa imagesnya dan iconnya serta web manifest. Nah, yang bawah ada preloader, lalu header. Nah, di header ini ada logo, lalu ini ada navbar ya, ini ada navbar, ini ada mail tuh, jadi untuk menghubungi saya. Dan di bawahnya ada hero. Nah, hero ini sebagai tampilan utama ya, dimana dia memperkenalkan saya. Dan di sini ada CRUD sosial media ini satu, dan beberapa CRUD. Mari kita sebutkan. Salah satunya itu, lalu ke bawah ada about. Nah, halaman about yang menceritakan tentang saya. Lalu saya CRUD itu datanya. Nah, ini CRUD kedua, service, CRUD ketiga, lalu ada portfolio section, CRUD keempat, ini CRUD keempat, terpakai for ya di sini ya. Ada klien juga, kita CRUD datanya, kelima, keenam, ya. Lalu kita CRUD datanya juga pada bagian footer ya guys ya. Jadi jangan lupa statik juga. Oke. Nah, seperti apa hasilnya? Kita run ya guys ya. Ini di sini saya kebetulan sudah run. Di sini, nah ini tampilannya tadi ya. Ini di sini kita tampilkan group, ya, user, about, client, project, service, media dan testimonial. Nah, seperti apa sih tampilannya? Seperti apa sih tampilannya anu saya? Nah, di sini kita kerut ya, guys ya. Nah, di sini saya, dimana saya mengenai diri saya sebagai perusahaan. Ini ada foto saya. Nah, di sini about saya, dan di bawah ini adalah CRUD saya jumlah 4. Dan yang kedua adalah service perusahaan saya apa aja di sini. Nah, 6 item ini adalah saya CRUD-kan juga. Yang ketiga ada dalam ya, maksudnya work portofolio saya. Di sini ketika saya klik dia akan menuju ini ya, GitHub GitHub saya. Nah, ini saya CRUD-kan juga. Lalu di sini saya CRUD-kan juga ada Dropbox, Atom. Nah, ini dinamik. Lalu ada ini testimonial dari berbagai sumber. Ini saya cairkan juga, yang di bawah ini saya cairkan. Nah, untuk uh,
memperlihatkan ini dinamik atau tidak, mari kita bahas yang bagian project. Oke, di sini project saya ada satu masih front end design ya. Ini juga dia front end design. Nah, saya akan tambahkan ini baru ke dalam sini agar muncul. Oke. Yang pertama kita tambahkan dulu kategorinya. Kita dari data ya, data ini kita tambahkan front end design, titelnya Woodcraft, lalu deskripsinya ini saya sudah menyiapkan data, ini deskripsinya, lalu linknya ke ini, misal image-nya berarti Woodcraft ya, image-nya ke Woodcraft, images, portfolio, Woodcraft, galeri, oh image dulu ya, dia buka ini, ke ini, lalu kita pilih juga image-nya di galeri yaitu Woodcraft. Oke, terset. Di sini data ada dua. Nah, pada kode kita pada kodenya di sini kita pada bagian project ya guys ya. Nah, kita cari project kontak client service portfolio. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita for sejumlah HTML ini, lalu kita pasangkan gambarnya, kita pasangkan gambar, dan kategorinya apa, title-nya apa, link-nya apa, dan deskripsinya apa. Oke. Nah, bagaimana hasilnya ketika ini satu, ketika kita refresh ini akan menjadi dua. Kita scroll ke bawah lagi ke words. Nah, ada dua. Nah, ini bisa dipencet ya. Loh, mantap. Oke, jadi uh, project saya ini mempunyai beberapa CMD dan mempunyai admin C buat sebagai bagiannya, dan temanya adalah saya pakai Unfold. Saya pakai juga image untuk inputannya, saya pakai juga SQL parse, saya juga pakai Pillow untuk manajemen image-nya dalam satu project ini tadi. Satu project ini. Nah, image yang tersimpan tadi akan ke file ini, ke Woodcraft ya tadi. Nah, ini saya tampil di sini. Lalu disimpan ke DBSQL tadi ini. Oke, sekian itu dari saya untuk segi desain. Saya rasa cukup. Eh, untuk CRUD-nya, kompleksnya juga saya rasa cukup banyak, dan saya juga sudah menjelaskan detail pada salah satu konten CRUD-nya yaitu project tadi. Menambahkan juga projectnya dari segi desain, lalu eh, saya rasa cukup untuk itu ya. Terima kasih telah menonton video syarat UAS saya. Saya akhiri, apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas bimbingannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.